Shalom keluarga besar Happy Soul Family, kembali saya datang di dalam renungan pagi hari ini melanjutkan part bagian kedua tentang pacaran versus pernikahan. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat kasih anugerah kemurahan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau kami pagi hari ini masih bisa mendengarkan renungan pagi hari ini ya Tuhan, itu semua karena kemurahan-Mu ya Pak. Berkati semua kawan-kawan sekerja yang mendengarkan firman renungan pagi hari ini ya Bapak. Kiranya berkat daripada-Mu boleh tercurah atas hidup kami dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjut ya dengan bagian kedua. Caranya menjadikan pernikahan yang idam-idamkan itu bahagia dan harmonis. Di bagian pertama saya udah membawakan pacaran yang berlawanan dengan pernikahan. Waktu masa pacaran itu yang indah-indah ya, pasti sebelum pernikahan pasti diberikan tidak diketahui ya, tidak mau diketahui pasangannya, kejelekan kita, karakter kita yang buruk, inginnya kita memberikan yang baik-baik saja. Tetapi setelah dipersatukan oleh Tuhan, memasuki masa pernikahan, baru terbongkar dan terlihat karakter-karakter yang tidak baik ya. Jadi kita mau kupas bagaimana pernikahan yang diidam-idamkan itu. Yang pertama, yakini bahwa pasangan saya itu adalah pemberian terbaik dari Tuhan yang harus saya pertahankan sampai akhir hidup saya. Jadi ini kalau yang udah memilih pasangan, yakin nih bahwa pasangan itu dari Tuhan gitu ya kan. Jadi jangan pengen punya pikiran coba-coba gitu, mana ada ya pasangan coba-coba gitu. Emangnya nikah siri gitu ya kan, boleh kawin ditinggalin, kawin lagi tinggalin enggak ya. Jadi yakini bahwa pasangan yang kita pilih itu adalah dari Tuhan yang harus kita jaga dan harus kita pelihara. Yang kedua adalah jalankan tugas dan tanggung jawab peran masing-masing tanpa saling menunggu atau menuntut. Jadi setiap suami atau istri itu harus punya tanggung jawab masing-masing ya. Suami tanggung jawabnya udah tahu ya. Ini harus apa, dan istri pun udah tahu harus bagaimana tanggung jawabnya. Yang ketiga, yakini bahwa jangan berfokus pada kekurangan pasangan, tetapi saling membantu dan mengelolanya dengan bijak. Maksudnya kita tuh punya pasangan, jangan selalu kita melihat kekurangan pasangan ya. Ini nggak bisa diandelin nih, ini begini, ini begitu ya kan. Jangan, tetapi kita perbedaan itu kita harus saling mengisi ya. Pasti ya semua orang pria dan wanita itu berbeda. Jadi perbedaan itu biarlah menjadikan itu suatu hal yang bisa lebih menguatkan gitu, saling membantu, tolong menolong, dia nggak bisa ini, yang satu bisa ini gitu ya kan. Jadi saling membantu. Yang keempat, jangan suka membanding-bandingkan suami atau istri kita dengan orang lain. Nah ini yang perlu diperhatikan nih, gawat nih ya kalau suka membanding-bandingkan suami kita atau istri kita. Si itu kayaknya orangnya baik gitu ya kan, suka menolong orang, suka ini, suami perhatian, sama suaminya diutamakan gitu. Kita nggak boleh tuh. Memang rumput tetangga selalu lebih hijau ya, tapi kalau kita pernikahan udah dipersatukan, kita nggak boleh tuh membanding-bandingkan dengan suami atau istri orang lain. Kelima, syukuri apa yang ada pada pasangan kita. Ya meskipun suami saya bukan orang kaya gitu ya,
tidak sekaya suami teman gitu. Tapi suami saya itu mempunyai sifat yang terpuji, rajin bekerja, tidak penuntut, bertanggung jawab, ya. Jadi syukuri apa yang udah Tuhan beri pada pasangan kita. Yang keenam, keluarga harmonis itu perlu diperjuangkan. Tidak tiba-tiba turun dari langit, ya kan? Jadi mau ingin keluarga harmonis itu harus diperjuangkan dari hari ke hari loh. Harus berdoa sama Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kehormatan, banyak ya. Lalu kita sudah berdoa dan berusaha, tetapi kenapa Tuhan tidak mengubah suami atau istri kita dalam semalam atau menjadikan mereka sempurna dalam sekejap? Enggak mungkin ya. Sebelum saya mengubah suami saya dulu, Tuhan bilang dalam hati nih, Roh Kudus kasih tahu, kamu gak akan bisa mengubah suami kamu sebelum kamu mengubah diri kamu sendiri. Nah, setelah itu doanya saya ubah. Tuhan, ubah saya supaya saya mengerti suami saya. Saya nih yang berubah dulu nih. Baru nanti lama-lama dia melihat perubahan saya, dia pasti akan berubah. Gitu. Tuhan ingin agar kita belajar dan bergantung pada Dia. Ketika pernikahan kita dilanda masalah, jangan cepat-cepat mengambil tindakan bodoh dengan memutuskan untuk cerai. Saya teringat dengan orang tua kita dulu ya. Kalau ribut, kalau berantem, jangan pulang ke rumah orang tua, gitu. Selesaikan masalah sendiri, ya. Jangan suka kabur dari rumah. Nah, saya ingat tuh petua orang tua dulu ya. Ambil waktu untuk berdoa dan menenangkan diri. Datanglah kepada Bapak atau Ibu Gembala kita dan terbukalah dalam menerima nasihat. Ketika lagi ada permasalahan di dalam rumah tangga, di dalam pernikahan, jangan suka mengobrol-ngobrol kemana-mana ya. Bikin status, IG atau apa, datang kepada Tuhan. Dan juga datang kepada pemimpin rohani kita. Ada Bapak dan Ibu Gembala di sini. Berserahlah kepada Tuhan dan lakukan yang terbaik sesuai kehendaknya. Kalau kita udah berserah nih sama Tuhan, jangan lagi kita mempunyai pemikiran kita sendiri, kita melakukan hal-hal yang sendiri gitu ya, dengan pikiran kita. Kenakan kasih Kristus sebagai dasar pernikahan. Di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 23, judulnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi saya nggak bacakan di sini karena terlalu panjang, baca sendiri di rumah ya. Anak-anak bisa merasakan keharmonisan atau ketegangan di antara orang tuanya. Jika udah yang mempunyai anak, pasti mereka dapat merasakan bapak ibunya, papi mami, mama papa, atau misalnya lagi sedang berkelahi atau lagi sedang bergembira, mereka pasti tahu. Ketika hubungan suami istri membaik, otomatis cara parenting ya atau pola asuh orang tua itu akan juga lebih baik, dan demikian sebaliknya. Setiap orang bisa tersenyum bahagia dalam bingkai keluarga harmonis. Mari berjuang mewujudkannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan buat renungan pagi hari ini, kiranya kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.